Halo guys, balik lagi di channel Danis Anuriza. Nah, udah lama banget aku nggak share video ke YouTube, apalagi aku sharing tentang perkuliahan. Nah, di video kali ini aku bakal bikin video Q&A mengenai IUP FEB Undip. Banyak juga dari kalian yang masih DM aku mengenai informasi lebih lanjut seputar IUP di Undip, dan banyak juga yang belum aku balas. Terus ada juga yang nulis di kolom komentar tapi aku masih belum bisa balas. Nah, di video kali ini aku bakal balesin pertanyaan kalian secara lebih lanjut. Nah, buat kalian yang masih pengen tahu seputar IUP FEB Undip ataupun IUP Undip, kalian bisa tonton terus video ini. Stay tune! Nah, pertama-tama aku mau ngasih tahu dulu nih kelas IUP itu apa. Jadi kelas IUP FEB Undip itu adalah kelas internasional di FEB Undip, Fakultas Ekonomi Bisnis Undip. Dan sebenarnya nggak cuma di FEB aja, jadi ada di fakultas lain dan jurusan lain. Cuma karena aku dari jurusan IUP Management, aku bakal kasih tahu mungkin lebih banyak mengenai IUP di FEB. Nah, buat kalian yang belum tahu juga persyaratannya tuh apa aja sih, aku bakal tunjukin di sini dan juga aku bakal sebutin. Pertama, kalian lulusan SMA ataupun sederajat, lulus tahun 2001, 2020 dan maksimal 2019. Terus usia maksimalnya 20 tahun. Nah, untuk pilihan program studinya ini banyak banget ya teman-teman, aku bakal cantumin di sini. Dan untuk jurusan IPS-nya sendiri ada manajemen, ekonomi pembangunan, akuntansi, ilmu komunikasi, administrasi bisnis, hukum, sastra Inggris, administrasi publik, dan juga ilmu pemerintahan. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk kelas internasional di Undip, banyak banget pilihannya sekarang. Nah, terus juga aku mau kasih tahu nih materi ujiannya apa aja. Jadi materi ujiannya ada 3 sekarang. Ini berdasarkan website PMB Universitas Diponegoro. Jadi pertama itu TPS, tes potensi skolastik, yaitu ada figural, verbal, logika, numerik, semacam psikotes. Terus yang kedua di IT, Diponegoro English Test, dia semacam prediction TOEFL sama wawancara dalam bahasa Inggris. Nah, terus pendaftaran online-nya tuh dimulai kapan sih? Nah, sebenarnya udah berlangsung ya teman-teman, dari tanggal 24 Februari sampai 30 April 2021. Jadi buat teman-teman yang belum daftar, bisa daftar karena maksimal bulan ini, tanggal 30 April. Terus pelaksanaan ujiannya kapan? Pelaksanaan ujiannya itu 24 Mei secara daring, karena kondisi saat ini kan masih corona ya teman-teman, jadi semua dilaksanakan secara online. Terus ujian wawancaranya yaitu 25 Mei 2021, dilakukan 1 hari setelah ujian seleksi. Terus pengumuman kelulusannya akan diberitahu tanggal 28 Mei 2021. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu kapan info pendaftarannya, dan di sini aku udah kasih tahu, dan teman-teman masih bisa daftar, masih ada waktu sampai 30 April. Terus biaya pendaftarannya, jangan lupa biaya pendaftarnya itu 1 juta rupiah ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau daftar, jangan lupa siapin uang 1 juta rupiah. Nah, untuk biaya ulang kuliahnya aku bakal sebutin di FEB sendiri, karena aku kurang tahu update informasi di jurusan dan fakultas lain. Di FEB sendiri, IUP Management, uang kuliahku itu 20 juta per semester. Jadi buat yang belum tahu atau baru nonton video ini, uang kuliah di IUP Management itu 20 juta per semester. Nanti aku bakal tunjukin juga websitenya bisa dibuka di mana, di sini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu informasi mengenai IUP Undip, teman-teman bisa baca dulu di website ini. Nah, selanjutnya aku bakal mulai jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Pertama dari DM Instagram aku dulu kali ya. Jadi ada yang belum sempat aku balas, dia tuh tanya, aku mau tanya sesuatu, Kak, aku kan udah daftar ya, tinggal nunggu ujian, aku mau tahu tentang SPI. Kan SPI itu nanti ditentuin sama Undipnya atau dari luar ya, Kak. Kadang kan ada yang lebihin SPI biar bisa lolos, atau murni dari tes. Sama aku mau tanya, tes TPS dan prediction TOEFL itu dijadiin satu ya, Kak, atau terpisah? Sama latihannya dari mana? Nah, pertama mengenai SPI, ini aku mau jelasin dulu kalau aku jawab pertanyaan ini berdasarkan pengalaman aku dulu tes tahun 2017. Aku angkatan kedua anyway. Nah,
kalau dulu waktu angkatanku itu gelombang pertama itu nggak ada SPI-nya, jadi pure bayar UKT aja 20 juta. Tapi baru kalau misalnya kalian daftar gelombang kedua, itu kalian ada SPI. SPI itu semacam sumbangan gitu loh. Jadi ada uang kuliah ditambah sumbangan. Sumbangannya tuh kalau nggak salah 20 juta juga. Jadi kalau gelombang 2 itu bayar total 40 juta. Nah, terus kalau untuk sekarang aku kurang tahu karena sekarang itu kan online, jadi kayak informasinya juga nggak terlalu detail. Cuma untuk jaga-jaga menurut angkatanku dulu kayak gitu. Terus pertanyaan kedua, dia ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan kedua, tes TPS sama TOEFL-nya jadi satu atau enggak. Tes TPS sama TOEFL itu pisah ya. Jadi pertama dulu angkatanku itu pertama TPS dulu, psikotes gitu. Jadi kayak soal-soal psikotes biasa. Nah, terus dia kan nanya juga ya, belajarnya dari mana? Jujur dari dulu aku juga nyari soal tes masuk IUP Undip di internet tuh kayak nggak nemu sama sekali, ya nggak sih? Aku nggak tahu ya sekarang, kalau dulu aku benar-benar nyari tuh nggak ada. Kayak yang pasti yang ditemuin tuh kayak IUP UGM kayak gitu kan. Nah, jadi pasti kalian juga susah nyari kan. Jadi aku dulu latihannya ya dari belajar buku-buku psikotes kayak gitu, karena basically soalnya kayak gitu kan, karena numerical, logical, verbal kayak gitu. Terus sama aku sempet latihan juga sih kayak dari soal IUP UGM buat jaga-jaga. Tapi menurutku selama kalian sering latihan soal psikotes atau TPS itu udah sering nih buat kalian insya Allah lancar kok ngerjain soal TPS dari Undip. Untuk bahasanya pakai Inggris atau Indonesia, jujur aku agak lupa. Cuman kok nggak salah Inggris deh kayaknya, kalau nggak salah, jaga-jaga aja bahasa Inggris. Terus untuk TOEFL-nya ujiannya terpisah ya. Tadi aku udah jelasin. Terus lanjut ke pertanyaan kedua. Ada yang nanya juga nih, Kak, TOEFL di Penegora English Test-nya itu kayak TOEFL prediction gitu atau enggak? Jadi di Penegora English Test itu menurutku mirip TOEFL, basically kayak TOEFL gitu. Kayak pertama listening, itu ada listening, terus dari itu ada reading, dan juga ada writing. Writing itu nggak salah nulis esai. Jadi dulu aku tuh kebagian nulis esai, jadi ada benda A sama benda B, terus mana yang aku pilih dan kasih reasonnya gitu. Tapi kalau nggak salah tiap anak beda deh kayaknya soalnya, cuman maksudnya esai gambaran yang aku dapat tuh kayak gitu. Nah, terus pertanyaan ketiga yang masuk ke di DM Instagram itu dia nanya seputar pertanyaan wawancaranya seperti apa. Dia kayak udah bikin list pertanyaan gitu, tapi dia nanya pendapatku gitu, enggak. Jadi sebenarnya pertanyaan wawancara itu mungkin beda-beda ya, tergantung pewawancaranya. Cuman pasti yang ditanyain itu ya seputar IUP Undip dan kayak kesiapan kalian kenapa pilih IUP Undip gitu loh. Itu kayak pertanyaan basic aja, pasti itu ditanyain. Jadi kalian minimal tahu lah IUP Undip itu apa, terus kenapa kalian pilih itu pertanyaan-pertanyaan basic. Tapi untuk lebih lanjutnya mungkin pertanyaan personal kali ya, kayak mengenai diri kita sendiri kayak gitu. Terus pertanyaan keempat, ada lagi yang tanya, ini kayaknya dari salah satu orang tua kali ya, dia anaknya mungkin mau masuk IUP kali ya, soalnya aku liat Instagramnya kayak orang tua gitu. Dia tanya, untuk IUP FEB single degree masih ada nggak ya? Untuk univ partnernya apakah masih ada Malaysia? Masih ada banget. Jadi emang single degree itu adalah salah satu pilihan international exposure yang ada di IUP FEB. Jadi pertama ada single degree, double degree, sama ada short course. Jadi single degree itu pasti ada. Dan nanya juga masih ada Malaysia apa enggak. Nah, setauku sejauh ini masih ada, karena ada tingkatku persis di bawahku nih sekarang lagi exchange single degree di Malaysia. Cuman emang online karena situasi sekarang. Udah terjawab ya. Jadi terus aku bakal lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube. Sebenarnya udah banyak juga yang udah aku jawabin, cuman mungkin untuk lebih jelasnya lagi aku bakal jawabin di sini. Pertanyaan, aku mungkin bakal jawab dari pertanyaan terbaru kali ya, belum dijawab sama aku.
Kak, kalau aku jurusannya di SMA-nya IPA, mau ambil IUP Management bisa nggak? Bisa banget. Jujur, aku sendiri itu jurusannya IPA dulu pas SMA, dan aku masuk IUP Management itu bisa banget. Jadi buat kalian yang jurusannya IPA tapi pengen masuk IUP Management itu bisa. Terus lanjut, hai Kak, aku mau tanya untuk essay TOEFL versi Undip itu seperti apa ya Kak? Terima kasih. Nah, itu udah aku jelasin di pertanyaan pertama. Jadi kalau waktu aku kebagiannya ada benda A sama benda B, terus kayak which one that I choose and give the reason why, kayak gitu. Jadi sebenarnya basic aja sih writingnya menurut aku. Latihan-latihan aja guys, tipe-tipe essay kan banyak tuh. Terus dia nanya, ada yang nanya lagi untuk single degree FEB, univ partnernya di mana aja. Nah, single degree yang aku tahu itu ada di Malaysia. Malaysia tuh banyak banget pilihannya juga. Mungkin kalian yang belum nonton video aku sebelumnya, kalian tonton dulu. Terus ada juga di Kertin. Nah, di Kertin itu kalian di Australia, itu kalian bisa single degree sana. Terus ada section Belanda, temanku juga ada yang kesana. Sama aku nggak salah Korea. Korea tuh ada kakak tingkatku pernah single degree ke sana. Terus ada yang nanya lagi, halo Kak, administrasi bisnis double degree biayanya kira-kira berapa ya untuk exchange? Nah, berhubung aku kurang tahu lebih lanjut tentang IUP yang selain FEB, karena juga rata-rata masih baru ya, jadi aku kurang tahu detail mengenai informasi biayanya. Jadi kalau untuk FEB sendiri, double degree-nya tuh beda-beda biayanya, tergantung partner university yang kalian pilih dan negara mana juga kan, karena beda-beda kan biaya hidupnya juga dan biaya kuliahnya. Terus dia juga nanya, les online-nya seperti apa? Melalui web seperti biasa kah? Perlu pasang webcam? Kayaknya pasang webcam deh, menurutku sih gitu ya. Cuman belum ada penjelasan detail sih di websitenya. Cuman nanti kalau misalnya ada, nanti aku update di kolom YouTube di bawah. Terus ada yang nanya juga untuk single degree atau double degree itu pembayarannya berapa ya Kak buat ke univ luar negeri gitu. Nah, kalau ini aku nggak bisa matok semua biaya itu sama, karena semuanya bergantung sama univ yang kita pilih. Contohnya aku misal jelasin biaya tentang Malaysia, itu bakal beda banget sama biaya teman-temanku yang mungkin ambil double degree di Australia. Jadi untuk pembayarannya depend sama univ dan negara yang kalian pilih. Waktu aku ke Malaysia, ke Universitas Kebangsaan Malaysia, aku cuman bayar biaya administrasi di sana, terus biaya tempat tinggal karena aku tinggal di asramanya, sama aku bayar karena di sana agreement-nya bayar uang kuliah Undip, jadi aku bayar uang kuliah Undip gitu. Terus ada yang nanya juga pertanyaan wawancaranya tuh seputar diri kita sendiri, kayak alasan Undip, motivasi dan lain-lain atau gimana ya Kak. Nah ini ini aku belum balas juga. Jadi pertanyaannya itu seperti yang aku jelasin tadi, itu seputar Undip. Pertama pasti seputar Undip, kayak kenapa kalian pilih Undip, terus tahu dari mana, kayak semacam basic lah. Terus udah kayak gitu. Yang kedua itu mengenai personal kita, kayak mungkin beda-beda sih pertanyaan yang ditanyain, tapi pasti ditanyain mengenai diri kita. Maksudnya kayak kamu dari asal sekolah mana, terus kayak punya basic English nggak, terus apakah pernah menjalani tes TOEFL atau IELTS kayak gitu. Aku juga kayaknya itu ditanyain deh. Waktu itu aku pernahnya TOEFL prediction test doang, waktu itu sempat ditanya juga berapa hasilnya kayak gitu. Mungkin pertanyaan seputar Undip iya, dan seputar diri kita sendiri juga iya. Nah jadi mungkin pertanyaan mengenai wawancara akan seputar dua hal itu. Nah terus ada juga yang nanya, ini menurutku pertanyaan baru banget ya buat aku. Jadi dia ada yang nanya, Kak, jadi aku kemarin abis ikut psikotes dari sekolah. Nah hasil psikotesnya itu bisa dipakai buat syarat IUP nggak ya? Atau nanti harus psikotes lagi? Nah jawabannya adalah kalian harus psikotes lagi, karena kayaknya hampir semua univ nggak ada yang bisa nge-replace hasil psikotes dengan psikotes di SMA ya, setauku. Jadi kalian harus tes semuanya dari Undip, yaitu ada TPS, di Negara English Test, sama wawancara. Nggak bisa digantikan dengan apapun kayak gitu teman-teman. Oh iya, terus banyak juga yang nanya mengenai, Kak, untuk daftar IUP perlu IELTS atau TOEFL nggak? Nah jadi sejauh ini setahu aku itu kalian nggak perlu
harus ada, tapi kalau misalkan kalian ada pun bisa dilampirkan saat mendaftar, karena di Undipnya sendiri kalian bakal dites lagi, yaitu yang tadi aku sebutkan di awal video, yaitu di Diponegoro English Test. Jadi kayak walaupun kalian kayak udah ada IELTS atau TOEFL, tapi mereka juga bakal mengukur ulang kemampuan kita di Diponegoro English Test. Jadi don't worry. Terus ada juga yang tanya, kalau Kak untuk program IUP Management itu matkulnya beda sama manajemen yang reguler, dan uang pangkal Undip berapa ya? Kalau uang pangkalnya tadi aku udah jelasin, uang pangkal itu semacam SPI gitu, itu 20 juta. Cuma aku nggak tahu untuk tahun ini apakah dikenakan dari gelombang pertama atau gelombang kedua aja. Kalau waktu angkatanku itu hanya gelombang kedua yang dikenakan SPI. Nah, terus untuk program mata kuliahnya mungkin ada sedikit berbeda ya, menurutku sih agak sedikit berbeda. Cuman buat kalian jangan takut materinya susah atau gimana. Kalau misalnya kalian udah keterima di IUP FEB Undip, menurutku kalian udah capable buat mengikuti kuliahnya, menurutku ya, kayak gitu. Terus, halo Kak, aku mau tanya, untuk program IUP itu hanya untuk jalur mandiri ya, dan tes masuknya kayak apa? Saya ingin tahu, hehehe. Mungkin aku bakal jawab mengenai jalurnya dulu. Pertama, IUP Undip itu emang jalur masuknya hanya satu, yaitu ujian mandiri. Nggak ada kayak jalur rapot kayak gitu tuh, nggak ada. Benar-benar hanya jalur mandiri aja. Jadi buat kalian yang mau daftar IUP Undip atau IUP FEB, kalian bisa daftar di bulan ini terakhir, karena hanya satu jalur, yaitu jalur mandiri. Aku kurang tahu mereka bakal buka gelombang kedua atau enggak, tapi untuk jaga-jaga, please kalian daftar aja gelombang 1, daripada nanti nyesel kan, belum daftar tapi kepengen daftar, taunya gelombang keduanya nggak ada, kayak gitu kan. Terus untuk tes masuknya seperti apa, tadi aku udah jelasin di bagian awal. Jadi ada 3 tes, yaitu ada TPS, Diponegoro English Test, sama yang terakhir itu ada wawancara. Jadi 3 hal itu kalian harus siapin. Terus ada juga yang tanya, ini aku baru terima sih pertanyaan kayak, maksudnya kayak jarang banget ada orang nanya ini. Halo Kak, aku mau nanya, IUP pakai kurikulum Inter atau Indo, terus masih ada tuntutan bikin skripsi atau enggak? Jadi karena udah jelas ya kelas internasional, jadi kurikulumnya internasional, kayak emang di kelas tuh pakai bukunya mainly emang pakai buku referensi luar gitu. Terus tuntutan bikin skripsi itu masih ya teman-teman, kecuali kalian di FEB Undip ngambilnya double degree ke Belanda, itu teman-temanku nggak pada bikin skripsi sih, cuman ada penggantinya, pengganti skripsi kayak gitu. Cuma kalau selain itu kalian pasti bikin skripsi gitu. Contohnya aku masih bikin skripsi, teman-teman. Ada yang tanya juga, sebenarnya ini aku udah jawab sih, cuman aku bakal jelasin lagi karena menurut aku ini penting ya. Hai Kak, aku mau nanya dong, untuk list partner university-nya bisa dilihat di mana ya Kak? Jadi kan mainly orang-orang itu bakal masuk ke IUP mungkin karena ngelihat list partner university-nya kan. Dulu tuh susah banget ngelihat di mana sih list partner university-nya. Nah, sekarang kalian gampang banget karena di website PMB nih. Aku tunjukin ya. Jadi mereka tuh sekarang udah jelasin di fakultas ini tuh apakah udah menerima double degree atau single degree, terus apakah hanya menerima credit transfer system. Jadi credit transfer system tuh CTS gitu, kayak cuman tuker nilai gitu, dan nggak dapat gelar 2 kan. Kalau udah berdegree bisa dapat 2 gelar kan, kayak B-commerce, Bachelor E-commerce, sama SM Sarjana Manajemen kayak gitu misal. Nah, ini lengkap banget di websitenya PMB, udah di websitenya penerimaan mahasiswa baru Undip tuh udah dijelasin mengenai setiap fakultas itu pakainya metode apa. Maksudnya bisa double degree kah, bisa single degree, atau hanya credit transfer system aja kayak gitu. Tapi sejauh ini akan dilaksanakannya itu rata-rata masih credit transfer system untuk beberapa fakultas gitu. Jadi kalian untuk lebih lanjut bisa buka di website ini gitu teman-teman. Nah, terus ada juga ini pertanyaan yang jarang banget ditanyain, tapi menurutku ini penting ya. Jadi ada yang nanya, Kak, anak IUP itu bisa ikut organisasi BEM gitu-gitu nggak? Bisa banget. Aku sendiri dulu sempat ikut BEM FEB Undip, dan kalian bisa banget kok. Kayak mereka nggak mandang, Kak, dari IUP, dari kelas IUP nih, dari kelas IUP nih, nggak kayak gitu. Kayak kalian bisa bebas mengekspresikan diri kalian, mau ikut organisasi apa, mau ikut kayak pecinta alam atau semacam tari, terus kalian mau ikut BEM, HIMA itu kayak semacam himpunan
mahasiswa di tiap jurusan itu kalian bisa banget, kalian mau seaktif apapun walaupun anak IUP itu bisa, itu kayak tergantung diri kita sendiri kayak gitu teman-teman. Terus ada yang tanya lagi, ini sih kamu nanya pas kuliah di luar negeri itu ada tambahan biaya nggak ya, kalau ada biasanya berapa? Aku mau garis bawah dulu, kalau misalnya kalian mau ikut double degree atau single degree itu pasti ada tambahan biaya ya guys, kayak apa ya, kayak itu tuh udah konsekuensi gitu. Kalau misalnya kalian mau keluar negeri itu pasti ada tambahan biaya. Terus kisaran berapa aku nggak bisa sebutin kisaran segini gitu, takutnya nanti kan kalian udah matok segitu tapi taunya beda. Jadi itu tergantung negaranya juga, kayak pasti yang udah teman-teman yang udah belajar ke luar negeri juga kalian mau matok tiap orang juga ngasih patokan gitu beda-beda kan. Kalau untuk uang jajan itu tergantung sama diri kita sendiri, jadi kalau misalnya kita bisa irit, kita bisa atur pengeluaran dengan baik gitu teman-teman. Tanya lagi, itu kayaknya orang tua salah satu anaknya kali ya, dia tuh mau tanya, halo mbak, anak saya ikut IUP Undip, boleh tanya kalau double degree-nya di Universitas Partner Malaysia, setahu mbak di mana aja? Waktu itu aku belum bisa balas karena emang minim banget informasinya, tapi buat tante ini aku mau nunjukin di websitenya PMB Undip. Untuk double degree-nya di sini belum dicantumin sih, cuma ada credit transfer system dengan universitas partnernya itu ada 2, ada Leiden University Belanda sama ada Flinders University Australia. Jadi buat yang masih bingung tentang universitas Undip IUP hukumnya, nih kalian bisa lihat nih, mereka baru bisa credit transfer system gitu. Nah, udah selesai nih aku jawabin pertanyaan mengenai IUP Undip dan juga IUP FEB Undip mainly. Dan aku juga udah jawabin pertanyaan yang mungkin belum kejawab di DM Instagram. Buat teman-teman yang udah nonton video ini, terima kasih udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman buat kalian yang lagi cari-cari informasi nih mengenai IUP FEB Undip ataupun IUP Undip. Semoga video ini bermanfaat, dan mungkin barangkali ada teman-teman yang masih belum jelas pertanyaan kalian belum ngejawab, mungkin kalian bisa kontak aku di email ataupun di Instagram ataupun tulis kolom komentar. Insya Allah aku bakal bales selama aku melihat komentar itu. Terus bisa juga kalian langsung DM Instagram aku bakal bales kayak gitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan informasinya bisa kalian dapat secara jelas. Buat teman-teman yang udah nonton video ini, terima kasih, see you on the next video.